Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan membahas tentang soal managerial HOTS. Jika ingin lolos SMP 3K wajib lolos passing grade. Tentunya seperti itu teman-teman ya. Nah di sini admin akan membahas tentang tipe soal kompetensi manajerial yang masuk ke dalam kategori soal HOTS ya. Jadi judulnya di sini adalah soal managerial HOTS. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke soal dan pembahasannya. Jadi untuk soal nomor satu teman-teman ya, Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor, padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang Anda harus lakukan adalah A. Menolak dengan tegas permintaan direktur tersebut, B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran masukan dari manajer Anda lalu segera membuat keputusan, dan C. Langsung menerima permintaan tersebut dengan senang hati dan penuh semangat. D. Menolak dengan halus permintaan direktur dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar dengan manajer Anda. Silakan teman-teman tentukan jawabannya dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling tepat teman-teman ya, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran dari masukan manajer Anda lalu segera membuat keputusan. Ini jawaban yang paling bijak di soal ini teman-teman ya. Kalau kita langsung menolak itu kurang tepat teman-teman ya, berarti kita tidak menghargai usaha dari atasan kita seperti itu. Kemudian kalau kita langsung menerima itu juga kurang tepat. Jangan sampai kita menerima ternyata yang terakhirnya nanti itu kita menyesal atau ternyata kita tidak bisa menjalani. Makanya kita harus pertimbangkan dulu teman-teman ya. Kemudian menolak dengan halus. Nah sebaiknya jika kita ditawari semacam jabatan oleh atasan kita itu kita tidak boleh langsung menolak teman-teman. Sebaiknya intinya itu kita jangan langsung menolak. Apapun itu tawaran dari atasan kita jangan langsung menolak. Tapi perhatikan dulu dan pertimbangkan. Nah seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Jelas ini untuk ini sudah salah karena itu tidak etis teman-teman ya, tidak sopan karena hanya punya ambisi naik jabatan hanya untuk sejajar dengan manajer. Berarti itu kurang tepat. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran masukan dari manajer Anda lalu segera membuat keputusan. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2 adalah pertimbangan dalam memilih anggota tim adalah A. Yang satu visi dan misi dengan kita, B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, C. Meminta pendapat atasan mengingat betapa pentingnya pendapat atasan, D. Yang benar dua ada kemauan untuk bergaul dengan bekerja dengan baik, C. Yang mudah bergaul dengan siapa saja dan mudah beradaptasi. Nah, kira-kira pertimbangan dalam memilih anggota tim, kira-kira mana jawaban yang paling tepat teman-teman ya? Silakan tentukan jawabannya dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah yaitu B, yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya. Jadi yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kenapa yang memilih latar belakang yang berbeda-beda lebih bagus dalam memilih anggota tim itu agar nantinya itu istilahnya kita bisa menentukan posisi yang tepat bagi mereka. Jika latar belakangnya berbeda-beda berarti itu bisa saling menutupi kekurangan masing-masing anggota tim. Saya ulangi, dengan latar belakang berbeda-beda tujuan utamanya adalah untuk menutupi kekurangan masing-masing dari anggota tim sehingga nantinya menghasilkan ide yang banyak, ide yang cemerlang untuk sebuah pemecahan masalah. Nah, karena banyaknya latar belakang berarti memunculkan banyak ide teman-teman ya, dan itu digunakan untuk sebuah tim ya. Nah, jadi kita gunakan untuk sebuah tim. Jadi seperti itu. Jadi ini yang paling tepat, yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, yang satu visi dan misi dengan kita sebenarnya betul ya, tapi itu kurang sehat untuk sebuah tim ya. Kurang sehat untuk sebuah tim. Kemudian meminta pendapat atasan mengingat betapa pentingnya pendapat atasan ya, bolehlah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang benar-benar ada kemauan untuk tergabung dalam bekerja dengan baik. Ini juga betul sebenarnya teman-teman, ini juga bagus yang bagian D. Kemudian yang mudah bergaul dengan siapa
saja, mudah beradaptasi, oke ini juga bagus. Tapi yang sangat dibutuhkan oleh tim kita itu adalah yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Nah, bagi teman-teman yang tidak sependapat dengan jawaban admin, silahkan komen di kolom komentar dengan jawaban pilihan. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Soal berikutnya adalah saat ini Anda ngajar di salah satu SMK negeri di kota Anda sekaligus sedang menempuh S2. Saat akan melakukan presentasi kelompok tugas S2 Anda, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang dikarenakan anaknya opname. Pada presentasi harus dilakukan nanti siang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya A. Menelepon orang tersebut sambil memikirkan alternatif apa yang dilakukan selanjutnya, B. Menyemangati anggota tim yang lain agar tetap tenang, C. Menegur anggota tersebut karena terlambat memberi info, D. Lapor ke dosen dan meminta arahan apa yang seharusnya dilakukan, D. Dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan dipilih melakukan presentasi. Nah, jadi teman-teman di sini yang jadi masalah di sini adalah kelompok tugas kita itu ada anggotanya yang seharusnya jadi pembicara tetapi tidak bisa datang. Nah, padahal hari ini kita akan melakukan presentase yang akan dilakukan nanti siang. Nah, jika Bapak Ibu guru adalah sebagai ketua tim, apa yang Bapak lakukan? Nah, silakan teman-teman tentukan pilihan jawabannya dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita analisis dulu satu persatu. Jika kita memilih A, menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif apa yang dilakukan selanjutnya. Sebenarnya ini benar, tapi karena presentasinya nanti siang, berarti itu tidak ada waktu lagi untuk menelpon orang tersebut, teman-teman ya. Dan tidak ada waktu lagi untuk alternatif apa yang akan dilakukan selanjutnya. Berarti ini buang-buang waktu teman-teman ya. Berarti bukan ini. Yang B, menyemangati anggota tim yang lain agar tetap tenang. Ya sebenarnya ini juga bagus, tapi ini bukan solusi tepat teman-teman ya. Karena ini kita sedang dikejar deadline ya. Kita dikejar bahwa kelompok kita nantinya harus presentasi nanti siang. Nah, jadi ini juga kurang tepat. Kemudian C, menegur anggota tersebut karena terlambat memberi info. Ini sudah tidak bisa lagi dilakukan karena kita akan presentasi nanti siang. Jadi tidak ada lagi waktu untuk menegur ya. Kemudian lapor ke dosen dan minta arahan apa yang dilakukan. Ini juga tidak ada waktu lagi. Dosen pasti justru akan memahami kita karena ini bukan tanggung jawab dosen, tapi tanggung jawab dari ketua kelompok beserta anggota-anggotanya teman-teman. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling bijak untuk menyelesaikan masalah di atas adalah kita musyawarahkan ya. Ini yang paling tepat ya. Kita musyawarahkan dengan anggota kelompok. Kemudian kita tentukan dengan cepat siapa yang akan melakukan presentase. Ya, jadi ini yang paling penting bagian E. Jadi dimusyawarahkan dulu dengan anggota kelompok. Setelah kita musyawarahkan, baru kita tentukan siapa yang akan melakukan presentase. Ini berarti sudah tidak membuang-buang waktu lagi. Ini yang paling tepat ya. Oke, kita pindah ke soal berikutnya. Soal berikutnya, jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua tetapi Anda mengajak untuk dinas di luar kota, apa yang Anda pilih? Jadi kalau tipe soal seperti ini teman-teman ya, kita harus tetap memilih yang lebih diprioritaskan. Saya ulangi, tipe soal ini mengharuskan kita harus tetap memilih pilihan jawaban yang lebih diprioritaskan. Nah, kalau memang kita harus memilih salah satu, silakan teman-teman ya, jawab dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jika kita pilih A, ikut atasan dinas ke luar kota. Kalau memang diprioritaskan, kenapa tidak kita memilih untuk ikut atasan dinas ke luar kota? Kemudian B, ikut atasan dinas ke luar kota dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat. Ini kurang etis ya, kurang sopan atau tidak menghargai pekerjaan. Ini bagian B. Jadi bukan B jawabannya teman-teman ya, salah. Kemudian ikut dinas tapi izin ke atasan untuk pulang cepat. Jadi ketika kita memilih salah satu kriteria atau salah satu pilihan kita karena memang urusannya mendadak atau hal ini penting, maka ketika kita pilih maka tidak ada alasan lagi ya. Berarti yang ada alasannya itu tidak ada. Ini juga menolak secara halus dan izin jika tidak bisa karena sudah ada janji lebih penting. Ini juga. Kemudian mohon ke atasan ya. Jadi tidak ada lagi ya alasan karena ini dinas penting adalah dinas yang sangat penting. Pekerjaan ini sangat penting ya. Jadi yang paling utama adalah yang paling tepat adalah E yang paling benar, A yang paling benar ya. Jadi yang paling benar adalah A, yaitu ikut atasan dinas ke luar kota. Jadi kita harus bisa memutuskan secara cepat kira-kira
jadwal yang akan kita pilih apakah merayakan ulang tahun dengan orang tua dan dinas keluar kota. Sebenarnya teman-teman ya, merayakan ulang tahun dengan orang tua juga penting. Tetapi mungkin kita bisa tunda dulu karena ulang tahun itu bukan bersifat resmi teman-teman. Itu bukan bersifat resmi. Beda lagi kalau dinas keluar kota. Tentunya kalau kita dinas keluar kota pasti pekerjaan itu sangat penting. Makanya kita ikut saja atasan dinas keluar kota tanpa protes apapun karena ini memang adalah profesionalisme dari sebuah pekerjaan. Nanti setelah kita pulang barulah kita merayakan ulang tahun dengan orang tua kita. Itu jauh lebih bijak teman-teman ya. Oke, kita pindah ke soal berikutnya. Soal berikutnya, apa yang Anda lakukan dalam ya, di sini ada dua soal lagi teman-teman ya. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan kelompok kecil teman-teman Anda sekantor? Nah, apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi kelompok kecil teman-teman Anda sekantor? Ya, A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu berbicara maka saya ungkapkan, jika tidak maka saya cukup menjadi pendengar yang baik. C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif mengemukakan pendapat. Saya lebih memilih berbicara seperlunya agar tidak terjadi ketersinggungan pendapat saya. Saya akan berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya jika saya rasa benar. Kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Di sini soal ini cukup membingungkan teman-teman ya. Soal ini cukup membingungkan mana yang paling tepat ya. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan kelompok kecil teman-teman Anda sekantor? Berarti ini adalah menurut pendapat pribadi masing-masing teman. Nah, di sini tidak ada kasus, tetapi ini adalah pendapat tersendiri dari teman-teman sendiri. Jadi karena ini adalah pendapat yang menuntut kreativitas dan pendapat teman-teman, maka admin berikan kesempatan teman-teman untuk menjawab ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi silakan teman-teman jawab ya dan komen di kolom komentar karena admin tidak akan menjawabnya di sini. Oke. Kita langsung ke soal nomor berikutnya. Soal nomor berikutnya adalah saya ditugaskan sebagai pembina OSIS oleh kepala sekolah padahal saya masih merasa kurang memiliki jiwa kepemimpinan dikarenakan baru 1 tahun bekerja sebagai guru setelah lulus kuliah. Sedangkan pada tahun-tahun terakhir pembina OSIS sebelumnya selalu berprestasi dan membimbing anak-anak OSIS. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Di sini kita lagi-lagi ditugaskan sebagai pembina OSIS ya. Oke. Pembina OSIS padahal kita masih kurang memilih jiwa kepemimpinan. Berarti ini ada kepercayaan teman-teman dari anak-anak OSIS yang memilih kita sebagai ketua OSIS meskipun kita kurang dalam kepemimpinan. Nah, kalau hal ini terjadi pada diri kita, apa yang kita harus lakukan? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Nah, seperti itu. Apakah mengatakan hal sejujurnya ini kurang jantan teman-teman? Ini kurang etis menurut saya kalau kita mengatakan hal yang sejujurnya. Kemudian B. Mendiskusikan dengan Kepsek dan menyarankan agar memilih guru yang sudah kompeten dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Ini tidak bisa juga dilakukan teman-teman ya karena kita sudah ditugaskan oleh kepala sekolah ya. Berarti kita harus menerima ya seperti itu. Kemudian C. Menerima tugas baru tersebut dan berkonsultasi kepada pembina sebelumnya agar mempertahankan prestasi yang sebelum-sebelumnya sudah dicapai. Ini juga bisa ya, ini bisa masuk kriteria. Kemudian D. Menerima tugas tersebut dengan senang hati serta bekerja keras dan semangat untuk berprestasi. Ini juga bagus ya. Kemudian E. Mencoba menjalani hari-hari sebagai pembina OSIS. Jika dalam perjalanan tidak ada perkembangan maka saya bersedia mundur dan digantikan. Ya, oke lah. Namun ini kurang tepat teman-teman ya. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat di sini, jawaban yang paling bijak adalah, silakan teman-teman tentukan dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang paling bijak di sini adalah C, yaitu menerima tugas baru tersebut. Jadi kita karena sudah dipercayakan oleh kepala sekolah, berarti kita harus menerima teman-teman ya. Kita menerima tugas tersebut, tetapi supaya hasilnya baik adalah kita tetap berkonsultasi kepada pembina sebelumnya.
Nah, kita berkonsultasi dengan pembina sebelumnya agar nantinya kita bisa mempertahankan prestasi yang sebelumnya sudah dicapai. Jadi ini jawaban yang lebih logis. Ini jawaban yang jauh lebih masuk akal. Dan jika teman-teman tidak sependapat dengan jawaban admin, silahkan komen di kolom komentar teman-teman ya. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.